Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Oke, di sini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Sebelum ke inti dari materi pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk doanya. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Kita kembali ke materi yaitu tentang teks pidato persuasif. Ada yang tahu di sini tentang arti dengan teks pidato persuasif? Nah, jadi teks pidato persuasif adalah bisa kita lihat pada layar kali ini. Teks pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk memengaruhi atau meyakinkan dan mengajak para pendengar agar bersedia mengikuti kehendak atau pendapat pembicara dengan penuh kesadaran. eh, Pidato ini juga menggabungkan unsur logika, emosi, dan kredibilitas pembicara untuk menciptakan argumen yang kuat dan meyakinkan. Jadi, arti dari pidato persuasif ini yaitu yang bertujuan untuk mengajak, memengaruhi, atau meyakinkan para pendengar eh, agar menerima suatu pendapat, mengubah sikap, atau melakukan tindakan tertentu. Dalam pidato persuasif ini juga pembicara menyampaikan alasan, fakta, dan ajakan yang logis agar pendengar terdorong mengikuti pesan yang disampaikan. Nah, eh, arti dari bersifat mengajak yaitu untuk mendorong audiensi untuk mengambil tindakan nyata berdasarkan argumen yang disampaikan. Terus berbasis fakta atau data gitu. Didukung oleh bukti data dan contoh nyata agar argumen terasa logis dan kredibel. Terus menyentuh emosi, di mana menyentuh emosi di sini yaitu menggunakan diksi dan intonasi yang mampu membangkitkan perasaan simpati atau urgensi pada pendengar. Kemudian tujuan dari pidato persuasif ini yaitu memengaruhi, meyakinkan, dan menggerakkan tindakan. Ada yang tahu tentang memengaruhi pendapat tentang pidato persuasif? Nah, di sini kita bisa lihat arti dari memengaruhi pendapat tentang tujuan pidato persuasif yaitu tentang mengubah cara pandang pendengar terhadap suatu isu atau permasalahan sehingga sejalan dengan pendapat pembicara. Kemudian meyakinkan audiens. Nah, dalam meyakinkan audiens ini yaitu membuat pendengar percaya bahwa pandangan atau solusi yang ditawarkan pembicara adalah benar dan terbaik. Jadi apa yang disampaikan oleh si pidato yaitu bisa meyakinkan para audiens tentang apa yang disampaikan oleh mereka gitu. Kemudian menggerakkan tindakan. Menggerakkan tindakan di sini yaitu mendorong pendengar untuk melakukan tindakan konkret setelah mendengarkan pidato seperti berpartisipasi atau berubah perilaku. Dari yang baik menjadi buruk, dari yang buruk menjadi baik. Kemudian kalau berbicara tentang lingkungan, lingkungan dalam lingkungan sekolah, terutama pada lingkungan sekolah yang kotor gitu ya. Ketika ada yang berbicara tentang
lingkungan dan menyampaikannya secara pidato persuasif, itu harusnya mereka bisa mengerti dan bisa memahami arti dari pidato tersebut, yaitu harus berubah perilaku dari yang baik dari yang buruk menjadi baik gitu, dari yang kotor menjadi bersih gitu. Kemudian manfaat mempelajari pidato persuasif. Apa sih manfaat dari mempelajari pidato persuasif ini? Yang pertama yaitu eh, manfaat pembicara. Nah, selain daripada manfaat bagi pendengar, di sini juga ada manfaat untuk si pembicara gitu ya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri, di mana berlatih pidato melatih keberanian berbicara di depan umum dan meningkatkan rasa percaya diri secara keseluruhan. Yang kedua, mengasah kemampuan berpikir kritis. Di sini dengan arti mengasah kemampuan berpikir kritis di sini yaitu menyusun argumen yang logis, melatih kemampuan analisis dan berpikir sistematis dalam menghadapi berbagai persoalan. Kemudian memperluas pengaruh dan jaringan. Pembicara yang persuasif lebih mudah membangun relasi, memimpin tim gitu, dan memengaruhi kebijakan di lingkungannya. Kemudian apa sih manfaat bagi si pendengar atau masyarakat yang mendengarkan pidato persuasif ini? Yang pertama yaitu untuk mendorong perubahan sosial positif, di mana pidato persuasif yang baik mampu menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap isu-isu penting seperti lingkungan dan pendidikan. Kemudian meningkatkan partisipasi publik gitu, mengajak lebih banyak orang terlibat aktif dalam kegiatan sosial, politik maupun budaya di sekitar mereka. Yang ketiga, memperkuat nilai demokrasi. Nilai demokrasi di sini yaitu budaya berpidato yang sehat, menumbuhkan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita berlanjut ke slide yang berikutnya gitu. Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjut saja ke slide berikutnya yaitu tentang jenis-jenis pidato berdasarkan tujuan. Selain pidato persuasif, ada juga pidato informatif gitu, yaitu untuk bertujuan menyampaikan informasi atau gagasan. Contohnya pidato ilmiah atau laporan kegiatan. Itu bisa dikatakan dengan pidato informatif gitu, atau menyampaikan suatu laporan untuk sebuah kegiatan dan disampaikan ke sebuah forum gitu. Itu sebuah pidato informatif. Kemudian pidato rekreatif. Nah, yang dimaksud dengan pidato rekreatif di sini yaitu bertujuan menghibur dan menciptakan suasana menyenangkan. Contohnya pidato sambutan pernikahan. Nah, di sini juga pidato dalam sambutan pernikahan bisa dikatakan dengan pidato rekreatif. Selain dari pidato informatif, rekreatif, dan pidato persuasif tersebut, ada juga yang dinamakan dengan pidato agitasi, gitu. Di mana pidato agitasi ini bertujuan membangkitkan semangat dan gairah pendengar. Contohnya pahlawan, pidato orasi kebangsaan gitu ya. Itu bisa dikatakan dengan pidato agitasi. Nah, eh kita sudah mempelajari tentang bagaimana arti dari pidato persuasif, terus tujuan dari pidato persuasif, kemudian manfaat mempelajari pidato persuasif, baik itu bagi si pembicara maupun bagi si penerima manfaat yang mendengarkan pidato persuasif tersebut. Nah, kita simpulkan bahwa pidato persuasif adalah merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting untuk dikuasai dengan memahami pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis-jenisnya.
kita dapat menyusun dan menyampaikan pidato yang efektif dan berdampak nyata. Ya. Oke, setelah ini saya akan membuat kelompok yaitu yang beranggotakan 5 orang dan kemudian eh, per kelompok tersebut membuat pidato persuasif sesuai keadaan yang ada di sekolah kita itu. Oke, sekarang kalian membuat kelompok dan kelompoknya terdiri dari 5 orang, gitu ya. Nanti setelah membuat kelompok dan sudah membuat sebuah pidato persuasif, nanti akan dipresentasikan dan dijelaskan apa sih yang membuat kalian itu mengambil judul ini, ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.